Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Waktu yang berjalan terus tanpa kita rasakan sepanjang tahun ini sudah kita lewati dan kita berada di dalam suasana Natal kembali. Dalam memperingati Minggu Advent ke-1 sampai ke-4 ini, kami melalui mimbar Jemaat Keluarga Besar Indonesian Presbyterian Church Renwick yang ada di Kingswood memberikan firman Tuhan sebagai sapaan gembala kepada saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kami akan bawa kepada satu ayat dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Kristus, pada saat-saat seperti ini kita diingatkan lagi kepada satu pesan daripada firman Tuhan melalui Natal. Ada satu kata penting yang dikatakan dari firman Tuhan malam hari ini, Injil Matius pasal 1 ayat 23, yaitu kata penting Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Bukankah ini seringkali kita sebutkan dan seringkali kita katakan, bahkan seringkali kita dengar, yaitu ungkapan Immanuel. Penggunaan kata Immanuel di dalam Alkitab ada di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Dan di dalam perjanjian baru Injil Matius 1 ayat 23 ini secara khusus kita akan memperhatikan dan merenungkan kata kunci, kata penting Immanuel. Kata Immanuel itu berasal dari kata El yang berarti Allah dan Immanu Allah yang menyertai kita atau Allah yang bersama dengan kita. Immanuel yang disebut oleh malaikat kepada Yusuf di sini, di mana kita bisa melihat bagaimana situasi, kondisi atau konteks pada saat Yusuf sedang bergumul pada waktu menghadapi suatu tantangan di mana Maria tunangannya ternyata sudah hamil. Yusuf bergumul sekali dan bermaksud untuk meninggalkan dia secara diam-diam. Namun kita menyaksikan di sini bahwa Allah berintervensi, Allah mengontrol, bahkan Allah hadir melalui memberikan berita ini kepada malaikat untuk berbicara kepada Yusuf pada waktu melalui mimpi itu, saudara. Saudara-saudara, yaitu berbicara tentang anak yang akan dilahirkan itu, yaitu yang diberi nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, apa yang disampaikan malaikat ini, saudara-saudara, rupanya sangat menguatkan Yusuf, sehingga Yusuf bertekad untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria itu melahirkan. Saudara-saudara, Yusuf mendampingi Maria dalam perjalanan yang cukup jauh, yang menjauh dari Nazaret menuju ke Bethlehem untuk mengikuti sebuah sensus pada waktu itu. Dan akhirnya Maria melahirkan, yaitu di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus itu besar, setelah Yesus memulai pelayanannya, ketika Yesus sampai pada waktu kematiannya tiba, dan Yesus pada waktu bangkit dan naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, inilah janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Yesus Kristus kepada setiap murid-muridnya, termasuk pada hari ini saudara dan saya. Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita.
dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudara kekasih, dengan Immanuel ini bagi kita dan setiap kita hendaklah marilah kita hidup senantiasa bersyukur terhadap penyertaan Tuhan. Kita bersyukur terhadap pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, bahkan bagi sepanjang waktu yang kita sudah lalui. Saudara-saudara, melewati masa-masa pandemik saat ini yang cukup dan sangat panjang, kita bersyukur kita boleh diberikan sebuah kekuatan. Kita diberikan sebuah hikmat untuk menjalani dan menghadapi segala tantangan hidup yang saat ini kita hadapi. Saudara-saudara, marilah kita mempercayai sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita secara individu, pribadi kita masing-masing, bagi keluarga kita, bahkan bagi pelayanan kita, dan bagi gereja Tuhan sebagai keluarga Allah. Ingatlah, Allah menyertai kita. Dialah Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan kita, bahkan meninggalkan kita. Karena Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Kiranya malam hari ini, mari kita dengan tenang teduh di hadapan Tuhan. Sembari merenungkan firman Tuhan ini, kita berpegang pada janji Tuhan. Ia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Maukah saudara berjalan bersama di dalam penyertaannya? Tuhan memberkati. Amin.